semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Nuri di pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai koordinat kartesius. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, kalian dapat mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Dan yang terakhir yaitu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius merupakan suatu metode untuk menentukan posisi titik pada suatu objek bangun datar. Nah, biasanya dia itu menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X dan koordinat Y. Atau dapat kita notasikan koordinat kartesius itu menjadi X, Y. Jadi, ketika kita sedang membahas koordinat kartesius, penulisannya itu akan selalu X, Y. Sekarang kita coba perhatikan gambar yang sudah disediakan. Nah, gambar ini dia namanya bidang kartesius. Bidang kartesius ini terbentuk oleh dua garis. Yang pertama itu adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah garis horizontal dari kiri ke kanan. Nah, biasanya dinamakan juga dengan absis. Yang kedua itu adalah sumbu Y. Sumbu Y itu adalah garis vertikal dari atas ke bawah. Biasa dinamakan ordinat. Kemudian, jika kita perhatikan, sumbu X dan sumbu Y menghasilkan satu titik potong. Nah, satu titik potong ini dia namanya titik pangkal atau titik asal, 0,0. Kemudian kita perhatikan sumbu X terlebih dahulu. Dari titik pangkal ke sebelah kanan sumbu X, itu nilainya akan selalu bernilai positif. Sementara dari titik pangkal ke sebelah kiri sumbu X, itu dia akan selalu bernilai negatif. Begitu pula dengan sumbu Y. Dari titik pangkal ke atas sumbu Y, itu dia akan selalu bernilai positif. Dan dari titik pangkal ke bawah, itu selalu bernilai negatif. Itu ya, sampai sini dulu. Paham? Untuk lebih memastikan apakah kalian sudah paham atau tidak dengan koordinat kartesius, kita cobain yuk. Contoh pertama, kalian diminta untuk menentukan koordinat titik F. Kita perhatikan dulu titik F. Kita ingat-ingat kembali, cara menentukan koordinat akan selalu dinotasikan dengan X, Y. Maka yang pertama kali harus kita perhatikan adalah nilai X. Titik F memiliki nilai X-nya itu adalah negatif 2 dan nilai Y-nya adalah positif 1. Sehingga dapat kita tulis koordinat titik F itu adalah negatif 2,1. Kemudian, bagaimana jika kita ditanya absis dari titik F? Absis itu kan nama lain dari nilai X, maka absisnya itu adalah negatif 2. Karena nilai X-nya itu kan negatif 2. Kalau ordinatnya berapa? Ordinat kan nama lain dari nilai Y, maka ordinatnya adalah 1. Kita coba lagi yuk, yang kedua. Diminta untuk mencari koordinat titik G. Maka kita perhatikan dulu nilai X dari titik G itu berapa? Oh, negatif 3. Kalau nilai Y-nya berapa? Negatif 3 juga. Maka koordinat dari titik G itu adalah negatif 3, negatif 3. Absisnya berapa? Absis dari titik G itu adalah nilai dari X-nya. Negatif 3 juga ya. Ordinatnya berapa? Nilai Y-nya negatif 3 juga. Nah, sampai sini dulu. Paham? Ibu rasa kalian masih bisa mengikuti ya. Kalau gitu kita lanjutkan.
Sekarang kita akan membahas posisi titik pada bidang kartesius. Kalau kita perhatikan, bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 wilayah. Biasanya disebut dengan kuadran. Nah, coba kita hitung, betul nggak sih ada 4 wilayah? Yang ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oh iya betul, ternyata memang bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, setiap wilayahnya ternyata mereka mempunyai karakteristik masing-masing. Kita perhatikan katanya, kuadran 1 atau wilayah pertama itu memiliki sifat di mana X-nya itu selalu positif dan Y-nya juga selalu positif. Kita cari di mana kuadran 1 itu yang X-nya selalu bernilai positif dan Y-nya selalu bernilai positif, kan yang ini ya, Y akan selalu positif, X juga akan selalu positif, maka kuadran pertama itu ada di sebelah kanan atas. Nah, untuk kuadran kedua, katanya karakternya itu adalah X-nya akan selalu bernilai negatif dan Y-nya akan selalu bernilai positif. Kita cari X yang bernilai negatif yang mana? Oh, ke kiri. Y yang positif itu ke kanan, maka kuadran kedua itu daerahnya ada di sebelah kiri atas. Kemudian kuadran yang ketiga, karakternya X selalu negatif dan Y selalu negatif. X yang selalu negatif itu ada di sebelah kiri, Y selalu negatif ada di bawah. Maka kuadran ketiga itu berada di kiri bawah. Dan kuadran keempat sudah pasti dia akan selalu ada di kanan bawah, gitu ya. Karena X-nya kan positif, Y-nya negatif, itu ada di kanan bawah. Oke, sekarang kita cobain ya latihan soalnya. Katanya terdapat titik A itu 3,1 dan titik B negatif 3, negatif 2. Tentukan terdapat di kuadran berapa titik A dan titik B. Pertama, kita lihat dulu titik A. Titik A itu katanya 3,1. Berarti nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya itu adalah 1. Yang X-nya 3 di mana ya? Oh, ini X-nya positif 3, Y-nya positif 1. Oh, berarti titiknya itu ada di kuadran pertama. Yang kedua itu yang B. B itu katanya negatif 3, negatif 2. Negatif 3, X-nya bernilai negatif 3. Y-nya bernilai negatif 2. Oh, ternyata kuadrannya itu ada di kuadran 3. Sehingga dapat kita jawab, titik A berada di kuadran pertama dan titik B berada di kuadran ketiga. Sampai sini dulu. Paham? Kalau paham kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cara untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X, kita dapat mengambil nilai Y yang positif. Kalau misalnya kita diminta untuk mencari jarak titik terhadap sumbu Y, maka kita ambil nilai X yang positif. Jadi kebalikannya ya. Untuk lebih memahami, mari kita simak contohnya. Nah, kalian diminta untuk mencari jarak titik A terhadap sumbu X. Kita cari dulu titik A yang mana. Oh, titik A itu nilai X-nya itu adalah 2 dan nilai Y-nya itu adalah 6. Maka koordinat dari titik A itu adalah 2,6. Sementara kita diminta untuk mencari jarak titik A terhadap sumbu X. Di sini kita sudah diberitahu untuk mencari jarak titik terhadap sumbu X itu kita ambil Y positif. Maka berarti kan Y positifnya itu 6 ya. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 6 satuan peta. Yang kedua, jarak titik A terhadap sumbu Y berapa? Tadi katanya kalau diminta mencari jarak titik terhadap sumbu Y itu ambil X yang positif. X-nya itu kan 2, kebetulan sudah positif, maka jaraknya itu adalah 2 satuan peta, gitu. Kita coba satu kali lagi ya. Kalau kalian diminta mencari jarak titik G terhadap sumbu X gimana? Pertama kita cari dulu koordinat titik G. Kita ingat-ingat koordinat itu kan X, Y ya, berarti kita cari dulu nilai X-nya berapa. Oh, titik G itu memiliki nilai X-nya itu adalah 5 dan nilai Y-nya itu adalah negatif 4. Maka koordinat dari titik G itu adalah 5, negatif 4. Sekarang kamu diminta untuk mencari jarak titik G terhadap sumbu X.
Berarti kita ambil nilai Y positif, sementara di sini Y-nya negatif. Terus gimana? Pernah nggak sih ngedenger jarak itu bernilai negatif? Nggak pernah ya? Berarti kita tidak usah hiraukan. Maka jarak titik G terhadap sumbu X itu adalah 4 satuan petak. Untuk lebih memahami, kita hitung manual misalnya. Dari sumbu X ke titik G itu loncat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Oh iya betul, berarti dia 4 satuan petak. Jadi meskipun dia koordinatnya itu negatif, kita ambilnya positifnya, gitu ya. Nah, kalau jarak titik G terhadap sumbu Y berapa? Berarti kan ambilnya X positifnya, 5. Kita buktikan, betul nggak sih 5? Kita jalan dari sumbu Y ke titik G. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul, berarti dia adalah 5 satuan petak. Sampai sini dulu. Paham? Kalau paham, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir itu adalah kedudukan dua garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terdapat beberapa kemungkinan kedudukan yang akan terjadi ketika terdapat dua garis. Yang pertama, kemungkinannya adalah sejajar. Dikatakan sejajar jika terdapat dua garis di satu bidang yang sama, kemudian diperpanjang. Nah, garis tersebut tidak akan pernah bertemu di satu titik. Yang kedua, itu adalah berpotongan. Dikatakan berpotongan jika terdapat dua garis di satu bidang yang sama, kemudian diperpanjang. Garis tersebut akan bertemu di satu titik. Yang ketiga adalah tegak lurus. Dikatakan tegak lurus ketika terdapat dua garis di satu bidang yang sama, kemudian kita perpanjang, garis tersebut akan bertemu di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Untuk lebih memahami, mari kita simak contohnya. Kita lihat gambarnya, terdapat dua garis A dan B. Garis A dan B merupakan dua garis sejajar. Kenapa dibilang dua garis sejajar? Karena jika kita perpanjang garis A dan garis B, dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Sehingga kedudukan garis A dan garis B itu adalah sejajar. Nah, gimana kedudukan garis A dan B terhadap sumbu Y? Itu dia sama sejajar. Kenapa? Karena ketika kita tarik garis A, perpanjang, garis B perpanjang, dan sumbu Y diperpanjang, mereka tetap tidak akan pernah bertemu di satu titik. Sehingga kita dapat menyimpulkan kalau kedudukan garis A dan garis B itu sejajar terhadap sumbu Y. Nah, kalau garis A dan garis B terhadap sumbu X gimana? Kita perhatikan garis A dulu ya terhadap sumbu X. Ternyata kalau dia terhadap sumbu X, dia ini terdapat satu titik potong. Dan dia itu membentuk sudut 90 derajat. Yang membentuk sudut 90 derajat itu kan tegak lurus ya. Maka garis A terhadap sumbu X itu kedudukannya tegak lurus. Sama seperti titik B. Titik B juga ternyata terhadap sumbu X itu dia terdapat satu titik potong dan membentuk 90 derajat, sehingga dapat kita simpulkan garis A dan garis B tegak lurus terhadap sumbu X. Sampai sini dulu. Paham? Oke, lanjut ya. Yang kedua, kita coba perhatikan terdapat dua garis C dan D. Bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita perhatikan, garis C dan D merupakan dua garis sejajar, karena ketika kita perpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan. Begitupun kedudukannya terhadap sumbu X, karena garis C dan garis D serta sumbu X ketika kita perpanjang, dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Maka dapat kita simpulkan garis C dan D itu adalah sejajar. Terus bagaimana nih kedudukan garis C dan garis D terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y, kita perhatikan dia terdapat satu titik potong dan dia itu membentuk sudut 90 derajat. Begitu juga dengan garis D, dia juga terdapat satu titik potong dan membentuk sudut 90 derajat. Maka dapat kita simpulkan kalau kedudukan garis C dan D itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Gitu ya.
Oke, terakhir kita perhatikan ada dua garis E dan F. Kalau kita lihat, garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar. Karena ketika kita perpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan. Tapi gimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan dulu yang garis E. Garis E ternyata terhadap sumbu Y, dia memiliki satu titik potong. Dan terhadap sumbu X, dia juga memiliki satu titik potong. Namun kita lihat apakah dia membentuk sudut 90 derajat? Tidak, berarti kalau misalnya tidak membentuk sudut 90 derajat, dia itu berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga dengan garis F. Garis F terhadap sumbu X, dia memiliki satu titik potong. Dan terhadap sumbu Y, dia juga memiliki satu titik potong. Serta garis F tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan ya, garis E dan F berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sampai sini dulu. Paham? Untuk lebih meyakinkan kalau kalian sudah paham atau enggak, yuk kita cobain latihan soalnya. Nomor 1, absis dari titik K negatif 5,2 adalah, kita ingat-ingat lagi, absis itu kan nama lain dari nilai X, maka absis dari titik K itu adalah negatif 5, gitu ya. Mudah kan? Coba nomor 2, perhatikan bidang kartesius berikut. Koordinat titik C adalah, kita lihat, C itu katanya nilai X-nya itu adalah negatif 4, dan nilai Y-nya itu adalah negatif 3. Maka koordinatnya itu kan X, Y. Nilai X-nya berapa? Negatif 4 dan 3. Berarti jawabannya C ya. Kita coba deh yang ketiga. Perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Titik yang ada di kuadran kedua adalah, kita ingat lagi, kuadran pertama itu tadi katanya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan atas ya. Ini kuadran pertama, kemudian ini kuadran kedua, kuadran ketiga itu yang di bawah, ini, dan ini kuadran keempat. Maka kita dapat menentukan yang ada di kuadran kedua titik apa aja, C dan D. Nah, mudah banget kan? Kita lanjut yuk. Nah, nomor 4 diminta jarak titik M negatif 5, negatif 7 terhadap sumbu Y. Kita ingat-ingat lagi. Untuk menentukan jarak terhadap sumbu Y, berarti kita harus mengambil nilai X positif. Di sini nilai X-nya berapa? Negatif 5, tapi kan kita akan mengambilnya yang positifnya. Berarti jaraknya itu adalah 5 satuan. Mudah banget kan? Yang terakhir, diketahui titik A itu 3,1, B 3,5, dan C negatif 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka dia akan membentuk apa? Kita perhatikan dulu. Yang A itu adalah 3,1. X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 1, maka titiknya akan ada di situ. Kemudian yang B itu katanya 3,5, berarti nilai X-nya 3, Y-nya 5, ada di sini ya. Dan yang terakhir, C-nya itu adalah negatif 2,5. Maka nilai X-nya negatif 2, dan nilai Y-nya 5. Ada di situ. Coba kita hubungkan ketiga titik tersebut. Oh, setelah kita gabungkan, ternyata membentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apa ya? Segitiga siku. Nah, mudah banget kan? Sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat terus ya, meskipun belajar di rumah. Dadah!